Dari Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa dhurriyyatihi min al-anbiya'i wal mursalin wa awliya wa syuhada wa sholihin wa sahabati tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan Syaikhul Qadir al-Jilani wa jami'il awliya as-syekh Syabakir jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat abana wa ummahatina wa jadina masyayikhina wa man kana lahu haqqun alaina wa fatihahil kulliyah farallahu lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Wala haula wala quwwata illa billah. Ashabul fadilah, ulama al-kiram wa ma'asyirul quyub, para segenap takmir Masjid As-Sakinah yang kami hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini ingin kami sampaikan kitab Faraidul Bayyah, kitab usul fikih yang berkaitan dengan masalah kaidah yang nomor 3. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa saking banyaknya ilmu, saking luasnya ilmu, maka tidak mungkin usia umur kita itu untuk meraih semua jenis dan berbagai macam disiplin ilmu agama. Makanya ada keterangan di dalam kitab Kifayatul Adqiyan, kitab tasawuf, bahwa ilmu secara garis besar dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, al-ilmu alladzi yusahhihul ibadah. Yang kedua, al-ilmu alladzi yusahhihul aqidah. Dan yang ketiga adalah al-ilmu alladzi yuslihul qalba. Al-ilmu alladzi yusahhihul ibadah itu ilmu fikih atau usul fikih. Ini masuk kelompok al-ilmu alladzi yusahhihul ibadah. Jadi angin panjenengan ibadah setiap hari, setiap saat, mulai dari sholat 5 waktu yang harian, yang mingguan sholat Jum'ah, atau yang tahunan puasa Ramadan dan zakat atau haji mungkin. Ini semuanya harus didasari dengan ilmu. Boten namung elok-elok bawang, elok-elok bawang, ya asal-asalan. Kalau sekedar mengikuti gerakan orang sholat, gampang, tangan diangkat, takbir, orang ruku, terus mungkin orang sujud dan i'tidal dan seterusnya, itu bisa dilihat. Namun di saat bagaimana kita harus menata niat di saat takbir, bagaimana kita sujud itu harus tumanina, itu semuanya harus didasari dengan ilmu. Sekaligus sebagai tolak ukur keabsahan di dalam
melaksanakan ibadah. Sehingga kami sering sampaikan, dalam ibadah itu yang menjadi tolak ukurnya bukan masalah marem dan tidak maremnya, tapi harus sesuai dengan tuntunan syariat. Kadang-kadang yang itu sih, aku nih gak kaya gak marem, bukan masalah marem nih. Kalau maremnya wong siji lan wong siji kan betul sami, ya maka yang menjadi ukuran bukan marem, asal pokok itu sudah sesuai dengan ukuran syariat, maka ya sudah sah. Kemudian yang kedua, al-ilmu alladzi yusahibul aqidah, yang berkaitan dengan akidah, keyakinan, ideologi, pola pikir, dan seterusnya. Ini juga penting karena ibarat kita sebagai warga negara yang negara kita berideologi Pancasila, maka di saat orang tidak Pancasialis itu kan ya medeni, tidak berketuhanan, tidak berkemanusiaan, tidak berkeadilan, dan seterusnya. Maka alangkah lebih berbahayanya kalau kita dalam hal ideologi, dalam hal keyakinan itu menyimpang dari ajaran agama. Itu nomor kambing kali. Dan yang nomor 3 adalah al-ilmu alladzi yusrikul qalba. Yusrikul qalba itu kita juga harus mendalami ilmu yang bisa meminimalisir, syukur-syukur menghilangkan penyakit-penyakit hati sehingga hati kita bersih. Ya nampaknya secara umum memang sulit untuk menghilangkan penyakit-penyakit hati. Sekalipun duwe rasa riya, hasud, iri dengki, atau takabur, atau lebih istilahnya ya rasa dendam. Nah, hal-hal ini menyangkut masalah al-ilmu alladzi yuslihul qalba, supaya hati kita bersih. Maka kadang-kadang ada pemateri yang menjelaskan tentang masalah tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa. Nah, ini sesuai kalian nyanyian Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Para hadirin wal hadirat ingkang mulya, dalam kaidah usul fikih yang berbunyi al-masyaqqatu tajribut taisir, kesulitan itu menarik kemudahan. Artinya di saat kita dihadapkan dengan kesulitan, maka di situ ada kemudahan. Kaidah ini didasari dari sebuah ayat, yuridullahu bikumul yusra, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki di dalam beragama itu mudah, jangan dipersulit, tidak menghendaki untuk dipersulit. Atau dengan bahasa kita, kalau bisa dipermudah maka apa dipersulit. Kemudian Allah Ta'ala pun juga dawuh, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Agama itu tidak mempersulit. Agama itu tidak ngengel-ngengel. Ya ngengel-ngengel itu ya mempersulit. Sekaligus kaidah ini biasanya dengan hadis yassiru wala tu'assiru. Yassiru gawe gampang sira kabeh, wala tu'assiru lan ojo gawe angel sira kabeh. Utawi dawuh innallaha syara'ad din faj'alahu sahlan wa samhan wasi'an wa lam yaj'alhu dhayyiqan.
Allah itu membuat aturan syariat itu dibuat gampang, murah, gampang, luas. Jadi jangan dipersempit. Agama itu jangan dipersempit, tapi sebenarnya wawasannya itu luas. Walam yaj'alhu dhayiqan, jangan terlalu dipersempit itu ya dipersempit. Ya jangan terlalu kaku. Oleh karena itu di dalam kaidah ini nadomannya mengatakan wa asluhal ayat wal akhbar mimma rawahul ulama al akhbar wa kullu tahqiqin. Ya, tulisannya saja ini wa kullu takhfifin ata bisyai mukharrajun anha bi ghairi tafwid. Wa'lam bi anna sababat takhfif fi syar'i sab'atun bila tauqifin. Karena agama oleh Allah Ta'ala niku didamel gampang. Gampang ya, jangan mudah, jangan mempermudah. Gampang ojo gampang nih. Sebab-sebab diringankannya, dimudahkannya di dalam menjalani syariat, di dalam menjalani ajaran agama, niku apa sebab tepang? Ini harus tepang. Masih jadi pincuk tutup piring. Oke ini kita ya. Luwe wonten ngomong iki kita. Sejak sebab pincuk. Kelangenane penjenengan gini guys. Iya rasa ini. Walam bi anna sababat tahfif fi syar'i sab'atun bila tauqifin. Sebab dimudahkannya ajaran agama itu dengan sebab karena apa? Disebabkan karena apa? Yang pertama karena al-ikrah. Karena dipaksa. Fa innahu yubiqul kufra wal khamra wal zina wal qatla. Orang itu boleh melakukan kata-kata kufur atau boleh minum khamr karena kondisi terpaksa. Olehnya terpaksa itu tentu ada ukurannya. Terpaksa itu kalau sudah menghadapi orang yang sekiranya tidak mampu. Tetapi kalau kita punya kemampuan untuk melawan, maka nggak oleh manut. Misalnya kita disuruh minum oleh seseorang, dipaksa, tapi si maksa ini menurut ukurannya, kalau kita lawan kita menang, ya harus kita lawan. Si maksa arek cilik, minum, om minum. Ya cuwilik ditonyoi mencelat. Oh ya nah oke, sip. Oh ya berarti ya jas buka ikan belangkon sama juga sama. Atau mengucapkan kata-kata kufur karena terpaksa. Nah, penjelasan terpaksa itu di antara penjelasannya yang kami sepakati. Maka di saat kita terpaksa yang sekiranya kita tidak mampu melawan, maka boleh karena kondisi darurat. Kemudian dipermudahkannya atau sebab dibolehkannya untuk mendapat keringanan. Yang kedua karena ada nisyan itu lupa, lali. Lali niki dadanya sebab oleh dan tidak apa-apa di saat ada pelanggaran. Sebagaimana mungkin di siang hari bulan Ramadan kita lupa kalau ini bulan Ramadan, mangan nasi tumpang pecel sak pinjuk tasih rakelingan rong pinjuk bangga cilali musuh wareg kelingan apa-apa.
Itu kalau Indonesia lupa, lali yang betul-betul lali, orang lali. Bahkan tidak hanya makan, kumpul hubungan suami istri pun kalau konto lali ya tidak batal puasanya. Garingan-garingan wis bar. Apa mungkin betul lali? Mungkin mau, namanya manusia. Ya mungkin hari itu pas kerjanya biasanya sih malam, sehingga isuk lali nek iki poso, akhirnya lindur. Bersebar lagi kelingan, ya tidak apa-apa. Kemudian yang ketiga, wal jahlu kaman jalan bilatis sholat fatakallama fiha jalan. Ada ketidaktahuan, bodoh. Mungkin orang yang baru masuk Islam, mu'alaf, atau orang yang belum pernah mengenyam ilmu agama, sehingga di saat sholat itu melakukan hal-hal yang membatalkan. Ini orang yang ketidakpahaman atau bodoh ini. Tentu kalau kita sebagai warga Kediri yang insya Allah besok mau ulang tahun ke 1147 yang tadi malam sudah ditangkap nih apa jenis jadi wau judulnya kangen nih wau itu tidak ada alasan kita menjadi orang bodoh. Jadi kita ini murid Kediri apalagi di Kecamatan Mojoroto kok sampai bodoh tidak paham tentang sholat, padahal mulai dari kecil kita sudah Islam. Ketidaktahuan kita itu ya salah, tidak bisa mendapatkan keringanan. Sebab nopo wadah-wadah majelis-majelis taklim untuk memahami ilmu agama sangat banyak. Memiliki mawon setiap malam ada malam Kamis, malam Rabu pun setiap Ahad pagi, asal Ahad subuh dan seterusnya. Banyak majelis taklim. Kok sampai orang paham? Niki ya krono kesembrananan. Sembrono iki bahasa. Cerobohan pulau panjenengan sedulur. Jadi tidak ada kata bodoh bagi kita kecuali kalau mungkin panjenengan hidup di tengah-tengah hutan yang jauh dari majelis taklim, jauh dari pendidikan agama dan seterusnya. Kemudian wal usru umumul balwa wa kasolama an najasah al mafu anha katamil barogis wa ma la nafsa lahu sa'ilah wa kaibabil af'al akathira fastibal qiblah. Dipermudah di dalam ilmu agama, di dalam prakteknya agama itu karena yang kesekian kalinya adalah adanya kesulitan, adanya ketidakmampuan kita di dalam melakukan sholat di saat kita peperangan atau di saat kita kebakaran atau di saat kita di tempat-tempat yang pada umumnya niki sulit untuk menghindari najis. Ya kadang-kadang kita itu kan sholat sih tempatnya itu juga di jalan raya, kemungkinan debunya bisa jadi itu najis, tapi kan tidak bisa menghindar. Iki ya dimaafkan, artinya diperbolehkan karena memang sulit untuk menghindari. Sehingga dikatus wong laku nggih, orang jalan nggih. Yang normal yang jalan kan yang dilihat itu kan ya apa nggih? Tatapan ke muka itu kan otomatis pasti nyawak ngarep ini mesti. Nanging orang berarti terus nyawak ngarep itu tidak kita mampu bisa menghindar dari kita melihat perempuan, melihat orang perempuan, melihat wanita lain, kan ya ora iso menghindar. Otomatis yo titik-titik yo nyawak. Nek gak nyawak terus mosok mlaku duwing lu merem.
Sing ra oleh ini sajane kita sak sret kok sekiranya mending ini mau menarik tiba-tiba gurune itu otomatis balik ini tadi otomatis yang itu yang menjadi tidak boleh. Tapi terus pun tapi yang dulu kospion gak apa-apa. Jadi kalau panjenengan pengen dulu kospion gak apa-apa nih. Nanti ya nek gak spion gak apa-apa terus berarti bukan berarti nek kacamata gak apa-apa buat tanggal tahun ya. Itu kan tidak langsung kalau spion. Ini karena kesulitan untuk menghindari dari hal-hal yang termasuk begitu. Kemudian yang selanjutnya kelima wasafarun kalfitri wal qasri wal maski. Dipermudah dan diperingan dalam ibadah dikarenakan karena ada bepergian. Wong lunga niki oleh mengambil keringanan dalam beribadah sehingga bisa mengkosor, bisa menjamak sholat itu karena adanya bepergian. Tentu bepergian yang diperbolehkan oleh agama. Bepergian yang bersifat wajib, nyawa utang, bepergian yang bersifat sunnah misalnya silaturahim. Selama tidak bepergian yang niatnya jahat, niat yang maksiat, itu boleh mengkosor maupun menjamak sholat. Itu dipermudah sehingga tidak perlu, mohon maaf, tidak perlu orang itu kalaupun toh boleh dipermudah di dalam mengkosor maupun menjamak, tidak perlu orang itu satu waktu sholat itu harus sesuai dengan waktunya, tidak. Misalnya panjenengan berangkat ke Jakarta naik kereta api, berangkat dari Kediri jam 10 pagi, jam 12 nyampe pun kira-kira 12 siang. Stadion beda sama dengan sholat duhur turun dari kereta, yo ditinggal. Ini waktu ini sholat duhur, sholat ya tak apa-apa, sholat nanti di jamaah di tempat yang bisa tertuju. Kalau untuk tidak mungkin ya dihormati waktu, dihormat karena waktunya masuk sholat. Ini bentuk kendaraan yang bagi monggo. Kemudian yang terakhir adalah karena adanya yang kelima wa maradun katayamum. Orang mesti nek bagi sholat harus melaksanakan mengambil air wudhu, tapi karena sakit boleh melakukan dengan tayamum. Bahkan wa takhalluf 'anil jamaah wal jum'ah ma'a husuli fadilati fatadawa bin najasah. Boleh orang itu mengakhirkan jamaah maupun jumatan dikarenakan karena adanya darurat yang bersifat nawajini, karena adanya sakit gitu. Wa takhalluf 'anil jamaah wal jum'ah ma'a husul fadilah wa tadawa bin najasah. Boleh untuk meninggalkan sholat jamaah maupun sholat jum'ah karena adanya sakit, atau meminum obat yang najis, meminum minuman yang najis dikarenakan untuk pengobatan yang tidak ada obat yang lain. Niki gitu. Terakhir wanaksun lan naksun ini maknanya ada kekurangan, ada taklifis shabi wal majnun wa ada taklifin nisa. Ada sifat kurang yang ada pada setiap anak atau orang yang gila, orang yang tidak mukallaf. Nikulah para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat jamaah Masjid As-Sakinah ingkang kula hormati. Jadi ini penjelasan tentang masalah al-masyaqqat tajlibut taysir. Kesulitan itu menarik kepada kemudahan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra.
gampang, ojo digawe angel. Sehingga ada 6 itu tadi, kami ulang lagi. Yang pertama al-ikro, terpaksa, dipaksa, sehingga boleh melakukan hal-hal yang harusnya tidak boleh, tapi karena dipaksa dan tidak ada kemampuan untuk melawan, monggo. Yang kedua an-nisyan, karena lupa. Yang ketiga karena al-jahil, kalau duduk. Yang kelima karena sulitnya menghindar, al-usru. Yang keempat ikro, nisyan, jahil, wal usru. Yang kelima safar, marad, dan yang keenam adalah al-maksud. 6 ada 7. Siji al-ikro, nomor 2 al-nisyan, nomor 3 al-jahlu, nomor 4 al-usru, nomor 5 as-safar, 6, nomor 6 marad, sakit, nomor 7 naksun, karena adanya sifat kurang. Hadirin wal hadirat ingkang mulya, kita terusaken disempurnakan dengan ini. Wal qawlu fi dabtil masyaqi mukhtalif bihasabil ahwali fima qad urif wa syartu tahfifatu tanqasimu sittata anwa'in kama qad rasamu. Tahfif isqat wa tanqis, tahfiful ibdal wa taqdim, tahfifu ta'khir wa tarhis, wa qad tahfifu ta'yir yuzadu fil yu'ad. Dalam nadoman setelah qaidah al-masyaqqat tajlibut taisir, wau klomatun dipermudah atau sebab-sebab digampangkan, dimeringankan, dipermudah dalam hal ibadah karena adanya sifat jahil, sifat nisyan dan seterusnya. Sekarang memberikan keringanan dengan bentuk apa? Keringanan dengan bentuk apa? Ada kalanya keringanan itu dengan bentuk iskot. Iskot itu menggugurkan. Iskot itu menggugurkan. Menggugurkan ini yo menggugurkan. Memiliki langsung pulau balik contoh. Lil masyaqqah qasmi iskot wa masyaqqah tanfid iskot. Tangkis, menggugurkan itu artinya tidak menjalankan ka iskotil jum'ah wal haji wal umrah wal jihad bil adat. Iskot ini maknanya gugur. Tiang ini sajane nek wis mampu dari sisi materi, mampu dari sisi kesehatan, harusnya wajib melaksanakan ibadah haji. Orang itu kalau kontor tidak ada udzur, harusnya setiap laki-laki itu wajib melaksanakan sholat Jumat. Namun karena ketidakmampuannya, karena ada udzur, maka boleh orang tidak sholat Jumat tapi diganti sholat zuhur. Karena ketidakmampuannya karena ada udzur, boleh orang itu tidak haji berangkat ke Makkah Madinah, tapi cukup di badali, haji badal, haji amanat. Sehingga nek panjenengan pengen haji ke antri murah, ya haji amanat mawon. Artinya mati dhisik. Nah, saiki antri wis 30 tahun, kemudian bayarnya ya sekitar 80 juta, bisa 60 sampai 80. Uangelan budal, nek gak pengen kangelan ya wis entuk haji, bahkan untuk sertifikat, surat keterangan. Iki ya carane ya haji amanat. Amanat. Ade diamanati enek sing budal. Pertama iskot, menggugurkan. Kemudian yang kedua adalah tangkis. Tangkis itu mengurangi. Tangkis itu mengurangi yang harusnya sholat dulu itu 4
4 rakaat, asar 4 rakaat menjadi 2. Itu diringankan dengan cara dikurangi. Ada kalanya takhfif ibdal. Ibdal itu mengganti. Wong niki kudune wudu damel banyu, tapi krono kali dokter gak oleh gawe banyu. Akhirnya wudune gawe debu. Sing judulnya nyanyian debu-debu kan. Suci dalam debu. Nah, suci dalam debu. Judulnya nyanyian di sini kok. Iklim. Di sekolah di bumi. Suci dalam debu tayamu. Kayak kerupuk apa niku? Kerupuk pasir itu karena kerupuk tayamu. Ini namanya ibdal. Boleh ada diringankan, tapi karena terpaksa nih. Atau sholat yang tidak mampu berdiri, sholat dengan duduk, maka itu namanya juga takhfif ibdal. Yang ketiga, pertama adalah iskot, yang kedua tangkis, yang ketiga ibdal, yang keempat takdim. Maklum takdim itu melaksanakan sholat jamak, kayak jamak takdim yang harusnya asar itu jam 4 sore misalnya atau jam setengah 4, tapi dilaksanakan pada jam 1 siang karena jamak takdim, namanya takhfif takdim. Ada takhir sebaliknya. Kemudian ada lagi tarkis. Tarkis itu kemurahan, dipermudah, diwe kemurahan. Kasolatil mustajab ma'baqiyatin najwa syubil khamri lil ghasi. Misalnya harusnya sholat itu harus suci betul, tidak ada sisa-sisa kotoran. Tapi di saat ada orang yang pepet, apa cerita tadi? Kepet, ya maka dalam kondisi itu boleh. Kemudian selanjutnya adalah yang keenam adalah tahyir. Tahyir itu merubah. Kata hirinan bis sholat fil khauf, harusnya sholat ini tertib tapi urutannya berubah, cara pelaksananya berubah. Itu bisa jadi diringankan karena adanya takhfif yang namanya tahyir. Lawang suri malih, jadi bentuk olehnya meringankan di dalam pelaksanaan ibadah. Ada kalanya yang iskot mengumpulkan, ada kalanya yang ibdal mengganti, ada kalanya yang tangkis mengurangi, ada kalanya yang takdim atau takhir, kemudian ada lagi yang tahyir maupun yang tarhis, mengurangi, merubah, atau mengakhirkan atau mendahulukan. Oke, intinya begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa ajaran Islam sangat dipermudah, sangat diberikan keluasan di dalam melaksanakan ibadah. Sehingga maknanya jangan merasa diri kita itu tertekan dan ditekan dengan tuntunan ibadah harus begini dan seterusnya. Mudah-mudahan di dalam melaksanakan ini kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wad din. Allahumma ya Allah, akrimna min qalbil huril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kshif anna minal bala'i ma la yakshifu ghairuh. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Kalau kita tentang tulisannya begini, memaknani tanggal 1 Mei 1992, berarti 9 tahun. Tulisannya Umalat Sakwone ya 92. Di kitab waktu saya masih 30 tahun sama dulu. Kembali sedikit 29 April 90. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.